Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meneruskan pelajaran kemarin kitab Al-Ajurumiyah. Setelah kita mengetahui bahwasanya yang dinamakan kalam adalah lafaz yang tersusun yang memberikan faedah secara asal dari peletakan dari orang Arab. Maka kita harus mengetahui lafaz mana yang dimaksud. Tentu lafaz yang dimaksud di sini adalah lafaz yang memberikan faedah karena akan membentuk satu bangunan, satu kalimat yang satu kalam yang di situ juga harus mempunyai faedah. Dan lafaz yang memberikan faedah itu dinamakan kalimat. Lafaz lafzun mufidun itu kalimat. Al-lafzu al-mufid kalimat. Lafaz yang memberikan faedah itu adalah kalimat. Kalau lafaz dia masih umum, entah itu berfaedah ataupun tidak, tapi ketika sudah kalimat maka yang diinginkan adalah lafaz yang berfaedah. Nah, kalimat ini dibagi menjadi waqsamuhu utawi piro-piro pembagiane lafaz itu salah satu ismu yang pakai makna yang pertama adalah fiil, yang kedua adalah yang pertama adalah kalimat isim, yang kedua adalah kalimat fiil, dan yang ketiga adalah kalimat huruf. Yang tujuan dari kalimat huruf ini datangkan adalah karena suatu kalimat isim adalah kalimat yang menunjukkan makna dengan sendirinya tanpa disertai dengan zaman atau waktu. Contoh Zaidun artinya Zaid, nama seseorang. Bakrun adalah nama seorang. Maka contoh lagi Dorbun. Dorbun artinya memukul. Nama satu pekerjaan yaitu memukul. Dorbun. Kiamun ini juga nama suatu pekerjaan namanya, yakni berdiri. Maun air. Ini semua adalah kalimat isim. Sedangkan kalimat huruf adalah kalimat yang menunjukkan makna dengan sendirinya, tidak perlu bersanding dengan kalimat lain, dia sudah mempunyai arti dan disertai dengan zaman. Contoh doroba, yadribu, yadrib. Zaman dalam kalimat fi'il ada tiga. Yang pertama adalah zaman madi, hal, dan istiqbal. Zaman madi ditunjukkan oleh fi'il mudhari'. Contoh doroba zaidun. Ketika dikatakan doroba zaidun, maka artinya Zaid sudah memukul. Qoma zaidun, maka artinya Zaid sudah adalah mati dengan yang sudah tersebut sudah dilakukan dan sudah selesai. Ini adalah zaman fi'il madi. Lalu yang kedua adalah zaman hal dan zaman istiqbal. Contoh yadribu zaitun. Hal artinya adalah zaman saat itu. Artinya ketika dikatakan yadribu zaitun, saat itu Zaid sedang memukul. Yadribu zaitun, Zaid sedang memukul. Artinya Zaid saat itu masih memukul. Yaqumu zaitun, artinya saat itu Zaid juga sedang berdiri. Lalu ada zaman istiqbal, ini juga diwakili oleh fi'il mudhari'. Jadi fi'il mudhari' zamannya ada dua, yakni hal dan istiqbal. Ketika ingin mengatakan bahwa Zaid sedang memukul, kita katakan yadribu zaitun. Dan ketika kita ingin mengatakan Zaid akan memukul, pekerjaannya belum dilakukan, tapi dia akan melakukan pekerjaan tersebut,
maka kita gunakan juga yadribu Zaidun. Yadribu bakal mukul mukul sapa Zaidun, Zaid akan memukul. Yaqumu Zaidun, Zaid akan berdiri. Lalu yang ketiga fi'il adalah fi'il amar atau perintah. Contoh idrib. Idrib mukulo sapa sira. Kum ngadeka sapa sira. Memukullah kamu, berdirilah kamu. Ini menunjukkan zaman istiqbal. Kenapa? Karena ketika diperintahkan untuk berdiri, maka jelas pekerjaan berdiri tersebut ini belum dilakukan. Ketika dikatakan idrib, memukullah kamu, maka pekerjaan memukul juga belum dilakukan. Ini menunjukkan bahwa pekerjaan tersebut akan dilakukan di zaman yang akan datang atau zaman istiqbal. Lalu yang ketiga adalah waharfun jalimanan. Kalimat huruf adalah kalimat yang tidak bisa menunjukkan makna dengan sendirinya. Dia harus disertakan dengan kalimat isim atau kalimat fi'il untuk bisa menunjukkan makna. Karena tujuan daripada didatangkannya kalimat huruf adalah karena ada makna yang dituju. Contohnya Zaidun fidari, dari kalimat Zaidun fidari, Zaidun utai Zaid fidari dalam rumah, Zaid berada di dalam rumah. Huruf fi ini tidak mempunyai arti ketika tidak disertakan dengan lafaz adar. Hanya fi saja, dia tidak mempunyai arti. In koma Zaidun koma amrun, ada huruf in, namanya in syartiyah. Dia dipakai untuk membuat kalimat syarat, kalam syarat. Contohnya in koma Zaidun koma amrun. Ketika dia tidak disertakan, tidak dibarengkan dengan kalimat fi'il, maka in ini tidak memiliki arti sama sekali. Hanya dikatakan in, dia nggak mempunyai arti. In lamun, nggak ada artinya. In tidak ada artinya kecuali ketika disertakan dengan kalimat yang lain. In koma Zaidun, apabila Zaid berdiri, koma amrun, maka Amr juga akan berdiri. Wallahu a'lam bishawab.